Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar kembali walaupun dari rumah saja. Tetap semangat ya. Kita masuk dalam tema 2, subtema 2 tentang perubahan bentuk energi. Kita belajar muatan IPA tentang perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih itu energi? Ya, energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Hukum kekalahan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Energi hanya berubah bentuk dari energi satu ke energi yang lain. Sekarang kita akan melihat bentuk-bentuk energi. Pertama, energi matahari, energi angin, energi kimia, energi cahaya, energi bunyi, energi listrik, energi panas, energi gerak, dan energi air. Masih juga banyak energi yang lain ya anak-anak selain yang telah disebutkan ini. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi ini. Biasanya energi matahari kita gunakan untuk menjemur pakaian, atau juga menjemur ikan, atau juga menjemur kerupuk. Menjemur pakaian merubah energi matahari menjadi energi panas. Nah, energi panas inilah yang digunakan untuk mengeringkan pakaian. Sinar matahari banyak juga dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan berbagai aktivitas. Ya, contohnya sinar matahari ini menerangi bumi. Sinar matahari yang terang membangun ini berubah menjadi energi cahaya. Energi cahaya juga dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis, di mana tumbuhan memasak makanan sendiri melalui bantuan sinar matahari. Energi matahari juga bisa diubah menjadi energi listrik melalui panel surya. Sekarang kita akan melihat energi listrik. Nah, energi listrik ini paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak ya. Contohnya banyak sekali peralatan rumah tangga yang digunakan dengan menggunakan listrik. Nah, sekarang kita mau lihat energi listrik menjadi energi panas. Ini contohnya pada setrika. Mengapa demikian? Karena di dalam setrika terdapat kawat penghantar yang mempunyai tahanan besar. Jika dilalui arus listrik, kawat penghantar tersebut menjadi panas. Makanya ketika setelah disetrika, pakaian itu menjadi hangat atau panas ya anak-anak. Nah, alat lain selain setrika juga ada juga solder atau kompor listrik ya. Sekarang kita mau lihat energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya pada kipas angin. Saat kipas angin dinyalakan, dihubungkan ke arus listrik, listrik akan mengubah menjadi magnet listrik yang dapat memutar baling-baling kipas. Nah, selain itu ada juga mesin cuci, mixer, motor listrik, mesin cuci, blender. Itu merupakan contoh alat-alat rumah tangga yang merubah energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya kita akan lihat energi listrik menjadi bunyi. Contohnya pada televisi, radio, dan juga bel listrik atau klakson mobil. Selanjutnya, energi listrik menjadi energi cahaya. Ini biasanya kita lihat pada lampu belajar, lampu lalu lintas, lampu neon, senter, atau proyektor. Energi listrik menjadi energi cahaya dan juga bunyi.
Contohnya pada televisi yang kita tonton, di situ ada cahaya dan juga kita masih bisa mendengar bunyi dari televisi tersebut. Nah, anak-anak, energi listrik ini harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Ya. Yuk, sekarang kita akan melihat cara menggunakan energi listrik yang aman. Pertama, saat menghubungkan kabel ke stop kontak atau menyalakan saklar, tangan harus kering. 2. Jika meninggalkan rumah, pastikan kabel ke stop kontak sudah dicabut. 3. Kabel yang dihubungkan ke stop kontak tidak saling bertumpuk. 4. Pastikan kabel tidak terkelupas. Sekarang tentang energi angin. Energi angin menjadi energi gerak dimanfaatkan oleh kapal layar. Kapal layar ini bergerak menuju ke lautan karena ada energi angin. Di sini terlihat bahwa ada perubahan dari energi angin menjadi energi gerak. Selanjutnya, energi angin juga dimanfaatkan oleh kincir angin. Kincir angin dapat berputar karena terkena angin, sehingga tampaklah jelas bahwa energi angin berubah menjadi energi gerak. Selain itu, bendera juga dapat bergerak karena tertiup angin. Berarti tampaklah dengan jelas ada perubahan dari energi angin menjadi energi gerak. Selanjutnya, perubahan energi air menjadi energi gerak. Biasanya dimanfaatkan pada kincir air yang ada di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Turbin-turbin pada kincir air dapat bergerak karena terkena air. Jadi di sini tampaklah jelas bahwa energi air berubah menjadi energi gerak. Yuk, sekarang kita belajar tentang energi kimia. Energi kimia ini ada pada makanan yang sering kita makan. Nah, di situ gizi atau energi yang ada pada makanan dimanfaatkan manusia untuk melakukan segala macam aktivitas. Misalnya berlari, senam, berjalan, atau kegiatan yang lain. Nah, energi kimia pada makanan yang kita makan ini diubah menjadi energi gerak pada manusia. Energi kimia pada baterai dirubah menjadi energi cahaya pada senter, atau juga energi cahaya dan bunyi pada HP yang sering kita gunakan. Perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya aki dan juga baterai. Energi gerak menjadi energi panas. Contohnya saja, bila kedua tangan kita digosokkan terus-menerus, maka akan terasa hangat. 2. Kendaraan motor, bila kita pakai terus-menerus, pasti juga akan menjadi panas. 3. Batu, 2 batu yang digosok terus-menerus akan menimbulkan panas juga. Sekarang kita melihat energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya saja, pada saat kita bertepuk tangan, maka akan terdengar bunyi. Lalu, pada saat angin bertiup kencang, kita bisa mendengar suara angin itu. Selanjutnya, energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya saja pada dinamo motor atau dinamo sepeda dan juga generator pembangkit listrik. Sekarang kita lanjut dengan pelajaran IPS ya. Kita belajar tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk kebutuhan manusia. Menurut sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam non-hayati dan hayati. Sekarang kita melihat sumber daya alam non-hayati, contohnya air, angin, tanah, hasil tambang.
Dan sumber daya alam hayati contohnya nabati dan juga hewani. Sumber daya alam nabati. Manusia biasanya memanfaatkan berbagai jenis sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya adalah tumbuhan atau tanaman. Tumbuhan banyak dimanfaatkan manusia sebagai sumber bahan pangan. Contohnya padi, ubi, kentang, jagung, dan lain sebagainya. Sebagai sumber bahan sandang atau pakaian, misalnya kapas. Sebagai sumber bahan bangunan, misalnya kayu jati, pohon kelapa, atau kayu mahoni. Sebagai bahan dasar baku obat-obatan, misalnya dari jahe, temulawak, mahkota dewa, atau yang lain. Dan sebagai komoditas ekspor, contohnya kopi, cengkeh, coklat, dan karet. Sumber daya alam hewani. Selain tumbuhan, manusia juga memanfaatkan hewan untuk kebutuhan hidupnya. Pemanfaatannya antara lain membantu pekerjaan manusia. Contohnya, kerbau digunakan untuk membajak sawah. Kuda sebagai alat transportasi. Kedua, sebagai sumber pangan, seperti ayam, sapi, daging, kambing, perikanan laut, dan juga darat. Dan ketiga, membantu menjaga ekosistem darat dan air. Maka dibentuklah tempat untuk melestarikan hewan supaya tidak punah. Sekarang kita akan melihat sumber daya alam non-hayati. Salah satu contohnya adalah air. Air adalah sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena tanpa air, manusia dan juga makhluk hidup lain tidak dapat hidup. Sekarang kita mau lihat manfaat air bagi kehidupan manusia. 1. Digunakan untuk keperluan domestik, keperluan sehari-hari ya, seperti masak, mencuci, dan juga minum. 2. Sebagai bahan dasar industri makanan dan minuman. 3. Sebagai jalur transportasi. 4. Sumber pembangkit listrik atau PLTA. Terakhir, sebagai tempat rekreasi. Selanjutnya adalah angin. Angin dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kehidupan manusia. Contohnya digunakan manusia untuk bernafas, membantu penyembuhan tanaman, dan juga membantu uap air bergerak dan menjadikan hujan. Dan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Selanjutnya adalah tanah. Manusia memerlukan tanah. Oleh karena itu, kita mau lihat manfaat tanah bagi kehidupan manusia. 1. Pembangunan rumah tinggal atau bangunan lainnya seperti gedung perkantoran, mal-mal, atau yang lainnya. 2. Tempat menyerap dan menyimpan air hujan. 3. Tempat tumbuhnya segala jenis tanaman. Dan sebagai sumber bahan baku barang kerajinan tangan atau perabot rumah tangga. Bahan tambang. Manusia juga memanfaatkan bahan tambang untuk berbagai keperluan. Contohnya sebagai bahan dasar infrastruktur atau aspal. Kedua, bahan bakar kendaraan bermotor seperti solar, bensin, after, dan lainnya.
Ketiga, sebagai sumber energi. Contohnya batu bara, minyak bumi, gas alam. Selanjutnya, sebagai bahan untuk membuat perhiasan seperti emas, perak, dan juga berlian. Tugas kita hari ini. Selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sukses ya.